Geda-gedi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ozia Jayakan. Perkenalkan, saya Fauzi Miftahrianto, mahasiswa semester 3 dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Informatika. Pada sesi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kalkulator jarak tempuh haji. Aplikasi ini dirancang untuk membantu menghitung jarak dan waktu perjalanan antara dua kota, khususnya sebagai panduan bagi jamaah haji. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat memilih kota keberangkatan dan tujuan, serta menentukan jam keberangkatan untuk mendapatkan informasi estimasi jarak dan waktu tempuh perjalanan haji. Pada layar utama, pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi penting. Kota keberangkatan, pengguna memilih kota asal, misalnya Surabaya, Jakarta, atau lainnya. Kota tujuan, biasanya, pilihan default adalah Jeddah sebagai tujuan utama jamaah haji. Waktu keberangkatan, pilihan waktu seperti pagi atau siang, yang berpengaruh pada estimasi waktu tiba. Hari keberangkatan, tanggal yang dipilih pengguna untuk menghitung hari kedatangan. Maskapai. Maskapai yang digunakan, seperti Garuda Air, yang mungkin memiliki perbedaan waktu tempuh. Setelah semua data diisi, pengguna menekan tombol, dihitung jarak dan waktu perjalanan. Aplikasi kemudian menghitung dan menampilkan estimasi jarak, perhitungan jarak udara, misalnya 10.000 km, antara kota keberangkatan dan tujuan. Estimasi waktu kedatangan, waktu tiba di Jeddah, misalnya 11 November 2024, pukul 11.34. Hari kedatangan yang ditampilkan dalam format yang mudah dipahami, misalnya Senin, 11 November 2024. Aplikasi ini memberikan beberapa keuntungan, memudahkan perhitungan, pengguna mendapat estimasi jarak dan waktu tanpa menghitung manual. Persiapan lebih baik, jamaah bisa menyesuaikan persiapan fisik dan mental. Antarmuka sederhana, mudah digunakan oleh semua kalangan. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, aku jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain. Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang. Waduh. Apa kabar semuanya? Pada sesi ini, kita akan membahas secara mendalam kode yang digunakan dalam aplikasi kalkulator jarak tempuh haji. Contohnya pada kode JS di AppJS ini, kita akan melihat bagaimana kode ini bekerja, baris demi baris, untuk menghitung jarak dan waktu tempuh perjalanan berdasarkan input pengguna. Berikut adalah penjelasannya. Inisialisasi document ready. Kode dimulai dengan fungsi document ready function guest. Fungsi ini memastikan bahwa seluruh elemen di halaman web telah dimuat sepenuhnya sebelum menjalankan kode di dalamnya. Artinya, kode JavaScript ini tidak akan berjalan hingga seluruh halaman siap, mencegah kesalahan akses ke elemen yang belum ada. Event click. Di dalam fungsi document ready, terdapat event listener, calculate, on, click, function, yang akan dijalankan ketika pengguna mengklik tombol dengan ID calculate. Event listener ini berfungsi untuk menangani semua logika perhitungan setelah tombol diklik, termasuk mengambil input pengguna dan melakukan kalkulasi. Pengambilan nilai input, beberapa variabel disiapkan untuk menyimpan data dari input pengguna, departure, menyimpan kota keberangkatan. Destination, menyimpan kota tujuan. Departure time, menyimpan waktu keberangkatan. Departure date, menyimpan tanggal keberangkatan. Airline, menyimpan maskapai yang dipilih pengguna. Semua nilai ini diambil menggunakan metode val yang mengambil data dari elemen input HTML. Inisialisasi variabel jarak dan kecepatan, distance, diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan jarak antara dua kota yang akan dicari nanti. Speed, diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan kecepatan maskapai yang dipilih. Arrival date, diset berdasarkan departure date yang dimasukkan oleh pengguna. Ini nantinya digunakan untuk menghitung waktu kedatangan. Options, objek ini digunakan untuk mengatur format tampilan tanggal dan hari dalam bahasa Indonesia, seperti Senin, 1 Januari 2024. Data jarak antar kota, objek distances menyimpan data jarak antar kota-kota di Indonesia. Medan, Surabaya, Jakarta,
Balikpapan, dan kota-kota di Arab Saudi, Jeddah dan Madinah, dalam satuan kilometer. Contohnya, jarak dari Jakarta ke Jeddah adalah 8.000 km. Data kecepatan maskapai, Objek SpaceX menyimpan data kecepatan maskapai dalam km jam. Contoh, Lion Air, 250 km per jam. Garuda Air, 350 km per jam. Buruk, 0 km per jam, dijadikan kasus khusus yang diperlakukan berbeda. Penghitungan jarak, 2 for loop bersarang digunakan untuk mencari nilai jarak antara kota keberangkatan dan tujuan yang dipilih oleh pengguna. For pertama iterasi melalui objek distances berdasarkan kota keberangkatan, dep. For kedua iterasi melalui tujuan, dest, dari kota keberangkatan yang dipilih. Di dalamnya terdapat kondisi if yang memeriksa apakah departure dan destination sesuai dengan data di objek distances. Jika cocok, nilai distance diambil dari objek distances, dan proses berhenti dengan break. Pengambilan kecepatan maskapai, setelah mendapatkan distance, variabel speed diambil dari objek SpaceX sesuai maskapai yang dipilih pengguna. Kondisi khusus untuk maskapai buruk, terdapat kondisi if yang memeriksa apakah maskapai yang dipilih adalah buruk. Karena maskapai ini memiliki kecepatan 0 km per jam, aplikasi tidak menghitung waktu tempuh. Sebagai gantinya, aplikasi menampilkan waktu kedatangan secara simbolis, menambah waktu 1 detik pada arrival date, dan menampilkan pesan bahwa jarak telah dihitung tanpa waktu tempuh. Fungsi return digunakan di sini untuk menghentikan eksekusi lebih lanjut jika maskapai buruk dipilih. Penghitungan waktu tempuh. Jika maskapai yang dipilih bukan buruk, waktu tempuh dihitung dengan membagi distance dengan speed, dan hasilnya disimpan di travel time hours. Arrival time dihitung dengan menambahkan travel time hours yang dikonversi menjadi milidetik ke arrival date untuk mendapatkan waktu kedatangan yang tepat. Tampilan hasil, terakhir, elemen HTML dengan ID result diperbarui dengan teks yang berisi informasi jarak, waktu tiba, tanggal dan jam lengkap, serta hari kedatangan dalam format bahasa Indonesia. Hasil ini akan ditampilkan kepada pengguna di halaman web, memberikan informasi tentang estimasi waktu perjalanan dari kota keberangkatan hingga kedatangan.